Oke, kalau gitu aku langsung aja sambut kedua narasumber kita, Dr. Nova Rianti Yusuf dan Kak Nimas Dewantari. Halo. Hai. Hai. Apa kabar Selamat Stella, siang. Nimas? Halo, baik Hai. dok. Apa kabar nih Dr. Nova dan Kak Nimas? Sejauh ini sih sehat, alhamdulillah. Ikhtiar terus untuk jaga kesehatan. Aku juga alhamdulillah baik. Kegiatannya gimana nih dokter sama Kak Nimas? Masih di rumah aja atau udah mulai berkegiatan di luar? Iya, kegiatan saya untungnya bisa di rumah Stella gitu. Jadi bisa melakukan konsultasi dengan pasien juga secara virtual. Kemudian juga ya kegiatan seperti ini kan banyak sekali ya sekarang, diseminasi informasi tentang kesehatan jiwa itu semuanya alhamdulillah bisa lewat secara virtual gitu. Jadi ya aku diuntungkan bisa menjaga jarak dan menjauhi kerumunan gitu. Oke, kalau Kak Nima sendiri gimana nih Kak? Kalau aku ya selama pandemi ini pastinya ya lebih banyak di rumah aja gitu. Tapi masih berjalan kuliah, jadi kayak masih nyusun tesis, masih kerja praktek dan ujian juga semuanya via online. Sempet sih beberapa kali masih syuting acara TV untuk beberapa program TV, tapi pastinya dengan protokol kesehatannya tuh yang ketat. Jadi contohnya jumlah krunya tuh benar-benar sedikit banget, jadi beda juga sih sama biasa. Wah, pokoknya sekarang semuanya serba online ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sehat jasmani, rohani. Oke, kita masuk ke sesi topik kita ini membahas soal mental health. Kesehatan mental itu kan rekat kaitannya dengan mindful ya. Kita memperhatikan penuh apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, aku tuh pengen tahu gimana sih caranya kita, mungkin teman-teman yang nonton di sini masih awam atau belum tahu, gimana caranya kita itu untuk lebih mindful, lebih tahu gitu terhadap apa yang kita rasakan. Boleh Dokter Nova dulu yang menjawab? Iya, baik Stella. Jadi memang manusia itu punya strategi coping yang berbeda-beda gitu. Coping itu cara menghadapi masalah. Dan ada kecenderungan memang ada yang namanya emotional detachment. Jadi apa ya? Kita tuh seperti terlepas dari emosi kita. Kayak misalnya, COVID itu it's not real, COVID itu tergantung takdir aja atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya lebih baik kita bisa lebih merasakan ini secara emosi kita. Jadi kita hayati apa yang kita rasakan, bahwa virus ini real, pandemi ini real, kita tidak usah denial, maka kita harus lebih bisa problem solving gitu, menghadapinya dengan sebaik-baiknya, lakukan protokol kesehatan, jadi berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi jangan langsung kita maksudnya jangan langsung behavioral disengagement, yang artinya tuh learn helplessness, jadi langsung merasa tidak berdaya begitu. Padahal harusnya ini bisa diupayakan, dan ini yang kenapa kita harus memahami definisi kesehatan jiwa itu sendiri gitu. Jadi kalau sehat jiwa itu dapat berkembang baik mental, fisik, spiritual dan sosialnya gitu. Jadi dia tetap bisa menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, karena ini sekarang tekanannya berat ya. Dapat bekerja secara produktif itu sebagai bagian dari upaya dia menjaga well-being-nya. Jadi dia tetap bisa berkontribusi gitu untuk komunitas. Oke, baik. Kalau dari Kak Nimas ada yang mau ditambahkan, Kak? Aku setuju sama Dokter Nova tadi, tapi kalau misalnya menurut aku ketika kita be mindful gitu, kita lebih aware sama sensasi tubuh apa yang kita rasain gitu. Kita lebih aware sama apa yang kita rasain, kita rasakan. Jadi mungkin untuk copingnya juga bisa lebih tepat juga. Terus kita juga dengan adanya kesadaran kita akan apa yang kita lakukan, kita juga jadi lebih bisa jaga diri sih kalau menurut aku. Itu aja sih. Ya. Oke, jadi yang aku tangkap tadi itu kalau misalnya kita sadar dengan kondisi kita, otomatis kita itu punya secara natural punya problem solving sendiri untuk apa yang kita rasakan, benar ya? Ya. Nah, sekarang gini nih, sekarang kan kayak mungkin dekat dengan kita, teman-teman kita atau orang di sekeliling kita, seringkali mendenial perasaan-perasaan yang muncul kayak misalnya aku merasa aku tuh ada apa-apa nih, sebenarnya aku tuh stres banget atau aku penat banget, aku muak banget, tapi kayak denial gitu loh. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Gitu. Nah, akhirnya dia tidak menerima, tidak mengembrace perasaan itu,
akhirnya dia kayak memalsukan perasaan itu, kayak mensugesti diri sendiri, oh kamu tuh nggak apa-apa kok, ini tuh nggak masalah, padahal sebenarnya masalah gitu. Nah, menurut kedua narasumber kita hari ini, mana sih sebenarnya yang lebih benar? Apakah kita perlu nih kayak fake it till you make it itu penting gitu, ya udah pura-pura aja bahagia padahal nanti lama-lama juga bahagia sendiri gitu, atau kita seharusnya nggak bisa, kamu harus mengakui kalau kamu memang ada apa-apa sama kamu, kayak gitu. Boleh dari Dokter Nova dulu. Ya, baik. Ya, Stella, jadi memang ada juga yang istilahnya mekanisme defense atau pertahanan diri manusia. Nah, diantaranya itu ada yang nggak sehat, misalnya represi, ya kan, merepress apa yang sebenarnya dirasakan oleh dirinya, tapi direpress ke dalam. Nah, itu keluarnya bisa macam-macam. Ini terbukti loh, Stella, karena Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia kan menyediakan di website kita itu swapriksa. Jadi untuk bisa memeriksa kondisi cemas, depresi, trauma psikologis, juga risiko bunuh diri. Nah, ini yang mengikuti itu 71% perempuan, 29% laki yang melakukan swapriksa, dan hasilnya 64,8% itu mempunyai masalah psikologis. Nah, ini nih dilakukan pemeriksaan selama pandemi ini. Dan ternyata kalau di breakdown itu 65% depresi, 62% cemas, dan 75% itu trauma psikologis. Nah, 1 dari 5 itu memikirkan tentang lebih baik dia mati aja gitu. Dan ini pada kelompok usia 18 sampai 29 tahun yang paling banyak berpikir demikian. Nah, jadi kalau data sudah berkata demikian, kalau menurut aku jangan-jangan yang dibuat dengan apa tadi istilahnya fake it till you make it itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk represi, menekan emosi ke dalam, perasaan ke dalam, sehingga akhirnya munculnya malah menjadi manifestasi secara psikologis yang tidak baik gitu. Oke, jadi itu malah jadi penyakit ya, Dok? Iya, bisa, sangat bisa. Oke, kalau dari Kak Dimas ada yang mau ditambahin, Kak? Aku juga setuju sih sama Dokter Rafa tadi. Memang kalau misalnya di psikologi itu ada yang namanya represi atau supresi. Jadi kita tekan secara kita sadar ataupun nggak sadar. Dan memang bisa keluarnya tuh jadi macam-macam gitu. Kalau menurutku apa yang harus dilakukan, sebaiknya dibanding kita fake it till you make it, kita lebih baik tuh menerima gitu situasi yang saat ini terjadi, bahwa memang situasi ini merupakan situasi yang tidak biasa gitu, dan kita alami juga nggak cuma kita aja, tapi semua juga lagi mengalami ini, dan memang lebih stressful gitu, supaya kita lebih siap buat coping gitu dibandingkan kita pura-pura nggak ada apa-apa dan berusaha menekan hal tersebut. Oke, menarik banget. Jadi aku sangat-sangat amazed dengan data yang tadi Dokter Nova sampaikan, bahwa dari data aja udah ketahuan kalau misalnya kebanyakan cewek yang mungkin mengalami depresi, terus itu dari usianya itu usia milenial, which is masih muda-muda, sekolah atau kuliah gitu ya. Dan buat teman-teman tadi yang udah menyimak, bahwa sebenarnya kita nggak boleh, lebih tepatnya nggak boleh untuk berpura-pura tidak apa-apa. Kalau misalnya kita merasa ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, dalam mental kita, ya kita harus mengakui itu supaya nggak semakin parah, nggak kita tekan ke dalam, terus nanti akhirnya malah menimbulkan penyakit buat mental dan tubuh kita sendiri. Gitu ya, benar ya? Iya, Stella. Kurang lebihnya begitu. Oke. Sekarang nih, di masa pandemi sekarang ini kan kayak semua kan serba online ya, Dok, Kak. Semua itu serba online, semuanya mantengin sosial media. Bahkan sebagian besar waktu kita yang dulunya mungkin kita cuman satu hari beberapa jam aja di media sosial, sekarang itu bisa berjam-jam gitu. Dan di medsos pun kayak banyak sekali yang mengkampanyekan untuk di rumah aja, kamu harus stay produktif, kamu harus stay kreatif, dan segala macamnya. Which is menurut aku itu bukankah justru menimbulkan suatu pressure, suatu tekanan kepada kita yang di rumah gitu, kayak kita tuh terlalu dituntut untuk kasarnya dituntut untuk kamu harus tetap kreatif nih, kamu harus tetap produktif walaupun kamu di rumah aja. Padahal
kita sedang ada di masa yang semua orang itu tidak baik-baik aja gitu, dan itu nggak apa-apa harusnya. Nah, tanggapannya dokter sama Kak Nimas sendiri bagaimana? Boleh dari Kak Nimas dulu? Oke, kalau misalnya memang kan situasinya memang nggak enak ya, maksudnya situasinya memang cenderung jadi lebih stressful karena memang ini kan lagi pandemi gitu. Tapi kalau misalnya dibilang, ayo dong di rumah harus produktif gitu, tapi itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang bisa bikin kita tuh tetap semangat gitu menjalani hari. Jadi bahwa memang ini situasi yang nggak enak, tapi kita bisa loh bikin ini menjadi lebih positif gitu. Contohnya kayak misalnya daripada kita berlarut-larut sama rasa nggak enaknya kita, terus kita jadi di rumah lebih banyak tidur gitu. Lebih baik kan misalnya kita coba misalnya olahraga gitu. Olahraga juga nggak usah berat-berat, misalnya hanya 20 menit sehari, dan juga ya disesuaikan juga, mungkin jangan terlalu keras sama badan sendiri gitu kan, kita yang punya badan, kita pasti bisa merasakan kayak oh kita kuat kok untuk ngerjain ini, oh kita enggak, lebih baik hari ini istirahat dulu, itu kan nggak apa-apa ya, tapi maksudnya jangan terlalu berlarut dan berfokus sama apa yang negatif, tapi kita juga coba lihat sisi positifnya apa yang kita bisa lakukan sehingga kita tetap bisa produktif ketika di rumah. Gitu kalau dari aku. Hai. Halo. Stella, gimana ya? Bisa dengar aku? Bisa. Tadi kayaknya sempat terputus sebentar, Kak Stella. Oke. Soalnya di aku kayak agak putus-putus, tipis-tipis gitu. Kalau dari Dokter Nova gimana nih, Dok? Ya, tadi sedikit pick up dari Nimas tentang olahraga, itu sebenarnya aktivitas fisik sangat direkomendasikan oleh WHO, terutama apalagi buat yang muda-muda ya, karena saat ini dia benar-benar tertahan energinya, tidak bisa disalurkan. Karena olahraga itu sebenarnya baiknya dari bisa meningkatkan imunitas seseorang, kedua juga itu baik untuk hormon ini, untuk endorfin. Orang nggak menyadari bahwa endorfin itu bisa keluar loh waktu kita lagi olahraga, sehingga dia menjadi lebih happy, ketegangan dan stresnya juga berkurang gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya sih kalau lagi dalam kondisi pandemi yang panjang, precedented seperti ini yang tidak berkesudahan begitu, emang kita harus berprinsip kalau mental well-being first, productivity will follow. Jadi artinya kita harus lebih compassionate terhadap diri kita sendiri, lebih banyak memberikan apresiasi dan reward kepada diri kita sendiri begitu. Memang fokus kepada hal-hal yang kita sukai, pikiran kita lebih rileks. Memang keterbatasannya ada untuk coping. Jadi strategi-strategi coping atau strategi menghadapi masalah kita menjadi terbatas. Mungkin dulu kalau kita kesel sedikit kita bisa ke kafe atau kemana gitu ya, atau keluar dari rumah kita bisa lebih santai. Nah sekarang kan semua serba terbatas. Jadi perlu dipahami, selain kita tetap punya masalah keseharian, ditambah lagi dengan pandemi, tambah lagi dengan protokol kesehatan, rasa ketakutan tertular, apalagi ada saudara, kerabat meninggal COVID, ada apalagi demo sekarang yang lagi banyak gitu ya. Nah semua itu menambah kecemasan kita menjadi lebih tinggi, dan tidak hanya bisa cemas, juga bisa terjadi depresi. Nah oleh karena itu memang penting sekali untuk resiliensi kita ditingkatkan, Stella. Gitu. Jadi resiliensi itu nggak hanya melulu tentang diri kita, tetapi juga bagaimana kita positif terhadap orang lain, begitu ya. Artinya kita bisa di rumah itu, misalnya kita lihat orang tua kita lagi berat sekali melakukan berbagai hal untuk kita, mungkin kita bisa meringankan. Itu salah satu cara untuk resilient gitu, untuk meningkatkan sisi positif. Sisi negatif kita harus kurangin juga. Misalnya kita membantu orang tua atau pasangan, jadi kita lebih kolaboratif lah gitu, daripada mungkin dulu senangnya bikin ribut, berantem, cekcok gitu. Kalau sekarang lebih kolaboratif di rumah, itu penting buat resiliensi kita. Nah, kemudian juga yang terakhir nih yang nggak kalah penting adalah kalau memang ingin produktif itu tentunya kita semua kan punya fungsi eksekutif ya, kita juga sebenarnya punya keterampilan gitu untuk pengaturan diri kita dalam menata sehari-hari, tetapi karena stres itu bisa membuat keterampilan kita tuh yang sudah kita miliki menjadi lebih sulit, jadi menurun gitu, jadi seolah-olah nggak produktif. Nah ini sebenarnya yang tadi Stella sudah singgung, kita penting tuh pakai aplikasi, agenda atau daily planner,
alarm atau apapun itu, sehingga hari kita tetap bisa terstruktur, bermakna, ada target. Jadi kita nggak merasa terlalu guilty bahwa kita tidak produktif. Kalau kita tuliskan dan kita menggunakan alat bantu, kita jadi sebenarnya ada hal-hal yang kita lakukan, hanya mungkin tidak maksimal, dan itu bisa menjadi perasaan yang memberikan well-being yang enak gitu bagi seseorang. Oke, jadi kita walaupun misalnya secara mungkin pekerjaan atau sekolah atau kuliah kita menuntut kita untuk tetap stick pada jadwal seperti biasanya, walaupun kita melakukan semuanya dari rumah, kita tetap harus memikirkan kalau jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri. Benar ya dok, kalau harus menjaga kesehatan mental kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa lakukan yang namanya produktivitas. Begitu. Siap, Stella. Oke. Halo. Halo, Stella. Stella kemana lagi? Halo. Adanya nih Mas aja nih Stellanya. Hai. Apakah sudah? Ada. Hai. Tadi sempat glitch sedikit. Nah, di aku juga sama kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kan seperti yang tadi Dokter Nova udah singgung, kalau kita kan menghabiskan banyak waktu di rumah juga, yang dulu mungkin biasanya kita ketemu keluarga cuman pagi sama malam doang, sekarang 24 jam, 7 hari kita bertemu dengan keluarga gitu. Dan penting juga untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau rasa bosan itu kan pasti ada kan ya dok ya. Kayak apalagi kita anak muda mungkin ya, kita yang biasanya pergi keluar nongkrong atau ngafe seperti yang tadi dibilang, atau kita ngapain gitu ya, keluar mencari kesenangan dan lain-lain, nonton konser dan segala macamnya. Tapi kita harus istilahnya dipaksa keadaan untuk tetap berada di rumah, bertemu dengan orang yang sama dengan dalam waktu yang tidak tahu sampai kapan. Gimana sih caranya kita itu untuk mengatasi perasaan-perasaan itu? Maksudnya tekanan dalam diri kita tuh kayak muak, aku capek di rumah terus, ya udah aku nggak mau ngelakuin 3M, aku biarin aja, aku mau nongkrong sama temen aku gitu. Pastinya kita nggak bisa memungkiri bahwa hal-hal seperti itu terjadi memang di kita, karena saking mungkin 7 bulan sudah terlalu lama kita di rumah. Jadi orang kayak mulai sebenarnya COVID apa sih, ya udahlah aku keluar aja mungkin gitu ya, saking malesnya, saking kayak bosan dan capek gitu. Bisa dikasih tanggapannya mungkin Dokter Nova? Iya, Stella kayak curcol nih. Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Ini sebenarnya menyuarakan hati dari banyak orang. Everybody feels the same way gitu. Kita semua merasakan gitu. Ada up and down, itu sudah pasti gitu. Oleh karena itu memang kalau memang ada hal-hal yang tidak nyaman kita rasakan, kita harus accept that feeling atau menerima perasaan itu. Karena sewajarnya manusia emang merasa kan, dia punya rentang emosi yang wajar. Kalau sedih ya sedih, kalau bosan ya bosan, kalau marah ya kita marah gitu. Semua ini justru wajar, justru aneh kalau kita tidak bisa merasakan apa-apa gitu, atau malah merepresi itu tadi. Nah, begini, karena kita kan akan bertemu dengan orang yang sama. Jadi memang kita harus, mungkin bukan harus ya, tapi feel necessary gitu, merasa perlu bahwa kita membangun lingkungan yang mempunyai relationship yang responsif, relationship yang nyaman begitu. Misalnya begini, saya punya pasien nih, itu menarik banget gitu. Dia masih remaja, tapi dia stuck di rumah, yang padahal dia tuh pengen ngedance sama temannya keluar gitu. Akhirnya saya tanya, bagaimana hubungan kamu sekarang dengan orang tua? Terus dia langsung bilang, surprisingly saya sekarang bondingnya malah menjadi kuat dengan orang tua saya. Kaget dong gitu kan. Gitu. Oh begitu. Apa yang kamu kerjain sama orang tua kamu selama ini? Mereka bikin jadwal main board game secara rutin. Gitu. Jadi ternyata justru dengan mereka main board game itu, di situ malah jadi icebreaker-nya mereka. Jadi malah bisa cerita dengan lebih enak, lebih santai, tidak ada pressure gitu. Dan di situ malah terbangun yang istilahnya bonding bersama parents-nya dan juga adiknya gitu. Biasanya kan adiknya marah-marah, nyolot-nyolotan, kesel-keselan. Jadi mereka having fun together. Dan pada saat yang bersamaan mereka tidak sadar bahwa itu kok malah membangun hubungan yang lebih interaktif dan juga komunikatif dan lebih positif gitu di antara mereka sendiri gitu. Jadi memang harus ada dosis fun-nya
Stella. Jadi jangan kebersamaan dalam keluarga itu menjadi sebuah pressure atau beban, tetapi bagaimana itu adalah sebuah blessing gitu, bahwa at least we are still together gitu ya. Dan bagaimana kita mengapresiasi itu adalah dengan enjoying each other's company. Caranya gimana? Itu kita cari caranya. Ada yang mungkin main board game, mungkin ada yang melakukan kegiatan lain, yang penting be apart together itu. Oke. Kalau Kak Dimas ada yang mau ditambahin, Kak? Aku setuju banget sama Dr. Nova. Jadi memang kan sekarang semuanya di rumah aja. Mungkin kalau misalnya buat anak-anak muda nih yang biasa kayak pergi terus tiap hari, nongkrong sana sama teman, nongkrong sini sama teman. Aku pun juga merasa seperti itu gitu. Maksudnya dulu ketika nggak ada si pandemi ini gitu, aku tuh sering banget pergi keluar rumah gitu. Yang mulai dari kuliah, pergi sama teman, olahraga bareng teman gitu. Tapi sekarang dipaksa di rumah aja. Tapi aku coba lihat sisi positifnya ketika bosen di rumah, kadang tuh ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dulu nggak pernah aku pikir bisa aku lakukan di rumah gitu bareng sama keluarga aku. Contohnya kalau tadi main board games gitu, kalau aku tuh sekarang jadi suka baking sama adikku gitu. Jadi ikut adikku baking, atau justru aku tuh bikin aku coba masak-masak makanan yang dulu aku suka makan di restoran, dan ternyata ketika nonton YouTube tuh kayak semua resep tuh ada di sana. Jadi kayak mungkin makanan apa sih yang kita nggak bisa coba gitu. Jadi malah dapat suatu hal yang baru sih menurutku gitu dengan banyak di rumah ini gitu. Yes. Oke, jadi tergantung dari perspektif kita ya dalam menghadapi pandemik ini sendiri. Kalau kita boleh aja merasa bosan, itu hal yang normal, hal yang wajar. Kita menerima itu sebagai sebuah perasaan kita, layaknya perasaan senang dan bahagia. Tapi kita juga butuh melihat yang baik gitu di antara hal buruk yang terjadi, yaitu kita mungkin lebih dekat sama keluarga yang tadinya nggak jarang ngomong jadi ngomong, terus kita bisa bonding, cari kegiatan yang bisa bikin suasana rumah jadi menyenangkan gitu, yang mungkin dari dulu kita nggak pernah bayangkan gitu. Begitu ya, Dokter dan Kak Dimas. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya sekarang kan kita ngomong milenial ya, kita karena pasar IDN Times kebanyakan milenial, jadi kita menujunya ke sana. Kita tuh banyak nih, Dok dan Kak, sebagai dalam perkumpulan pertemanan kita, kita kadang kayak kurang berani gitu loh, menyatakan apa yang kita rasakan, atau istilahnya kayak kita cerita, karena kita takut nih, takut dianggap dijudge, takut dianggap, mungkin akan ada orang-orang yang mungkin tidak mengerti dan mengatakan hal yang bagi dia nggak salah, bagi kita menyakiti gitu. Nah, gimana sih caranya Dok dan Kak supaya kita itu bisa lebih ya udah, kamu berusaha aja berbagi gitu dengan orang yang kamu percaya tentang perasaan kita yang sedang kita alami ini, supaya nggak takut gitu, nggak akhirnya menutup diri terus kayak aku nggak mau cerita, aku takut di ini, takut dikatain atau takut dijudge atau takut digosipin gitu misalnya. Oke. Dari Dokter Nova dulu boleh? Iya, sebenarnya saat ini Stella sangat penting sekali kita reaching out di masyarakat gitu. Justru sebenarnya memang kita sudah terbiasa menstigma sih ya kalau ada orang dengan masalah kejiwaan aja. Sekarang ini kan ada istilah orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan masalah kejiwaan itu adalah orang-orang yang berisiko untuk mengalami gangguan jiwa, ya mungkin karena ada yaitu kondisi mentalnya, mungkin juga lagi tertekan seperti sekarang gitu. Justru kita ini harus bersama-sama mencegah supaya jangan sampai orang-orang yang bermasalah ini menjadi mengalami gangguan jiwa gitu, dan yang bermasalah ini banyak gitu ya, karena dia keterbatasan coping dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sih himbauan kita nih, kita tuh agar lebih berempati terhadap sesama. Kemudian juga jangan kalau ada teman yang atau saudara yang oh ya dia terinfeksi COVID, terus kita malah menstigma juga, kemudian tidak mau berkomunikasi dengan dia. Justru kita harus checking in kondisi seseorang, terus menawarkan dukungan tanpa kita being judgmental gitu. Itu tuh bisa membuat perbedaan yang sangat besar gitu. Dan juga sekarang ini kayaknya how are you itu menjadi hal yang harus sincere, jadi jangan how are you kepo.
nanya ke orang lain gitu ya. Tapi itu benar-benar bisa kita siratkan ke orang bahwa I really do want to know how you're doing gitu. Sekarang kan banyak ya yang saling komunikasi dengan teman-teman yang udah lama begitu. Bahkan reuni Zoom itu banyak sekali ya, reuni Zoom dengan teman SMP, teman SMA, teman SD, teman kuliah gitu. Itu sekarang menjadi tren yang terjadi di masyarakat sekarang gitu. Itu sebagai salah satu coping secara kelompok gitu ya dalam menghadapi pandemi gitu. Jadi juga kita harus lebih belajar untuk active listening gitu. Jadi artinya mendengarkan dengan aktif daripada kita alih-alih kita ya dia kalau lagi curhat misalnya lagi cerita kayaknya gue berat banget yang ngadepin COVID ini gitu atau suasana ini. Oh, lu gitu ya? Gue tuh nggak biasa aja gitu kan. Nah, itu sering terjadi. Tolong kamu nggak empati banget gitu. Kamu nggak usah ngomong gitu kayak dengerin aja, active listening gitu. Terus oh iya ya gitu. Jadi kita harus belajar menahan diri juga gitu. Empati itu kan membuat kita menempatkan diri kita dalam posisi orang lain gitu. Jadi ada baiknya kita juga melatih diri kita juga nih untuk bisa bagaimana reaching out ke orang lain, begitu, bagaimana melakukan respon yang positif terhadap orang lain, begitu, karena kita it start with ourselves gitu. Nanti dari situ akan semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu, dan akhirnya masyarakat kita menjadi lebih kondusif secara mental health-nya gitu dalam menghadapi masa pandemi. Gitu. Oke, kalau dari Kak Nimas gimana Kak? Iya, aku setuju banget. Jadi emang benar-benar dimulai dari kita bisa active listening ke orang lain, kita bisa empati ke orang lain. Dan kalau ada orang, kalau kita ngerasa nggak nyaman untuk cerita ke teman yang lain, sebenarnya it's okay juga gitu. Kita nggak harus cerita ke semua orang gitu. Maksudnya nggak harus nyaman untuk bisa cerita ke semua orang. Misalnya kita cerita ke 1 atau 2 orang tertentu itu dan kita dapat dukungan dari mereka, itu akan membantu banget gitu dibanding kita cerita ke banyak orang tanpa maksudnya juga walaupun kita nggak terlalu dekat gitu sama dia. Jadi maintain hubungan yang dekat, close relationship itu juga menurut aku penting sih. Dan ketika misalnya emang keluhannya cukup berat gitu, keluhannya cukup berat, jangan malu juga untuk cari bantuan profesional gitu. Sekarang kan untuk mengakses bantuan profesional misalnya ke psikiater, ke psikolog itu kan udah banyak ya, nggak hanya tatap muka tapi juga bisa misalnya nggak pede nih, coba deh konseling online dulu atau apapun gitu yang mungkin bisa dilakukan. Oke, jadi sebenarnya kita nggak harus, dari yang aku tangkap nggak harus untuk cerita ke semua orang, nggak harus, pokoknya kita cari 1-2 orang mungkin yang kita yakin dia bisa dipercaya, dia akan mendukung kita, gitu, dan kita juga nyaman untuk cerita, dan kita juga bisa memanggil profesional kalau misalnya kita merasa kita nggak mampu gitu ya menghadapi itu. Nah, oh ya, Stella menambahkan berarti. ya. Mumpung Nimas sudah menyinggung masalah ini. Iya. Jadi sekarang kan ada banyak, nggak banyak sih, ada 1-2 lah ya. Tetapi misalnya bisa ke Sehatpedia. Kalau Sehatpedia itu bentuknya telemedicine berbasis web, itu punya Kementerian Kesehatan. Di situ ada 110 lebih psikiater yang bisa memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial secara gratis. Jadi itu bisa dilakukan. Atau kalau yang psikolog juga ada kerjasamanya KSP dengan HIMSI, itu ada namanya Sejiwa. Mereka melalui 119 extension 8. Jadi terserah aja sih lebih nyaman pakai aplikasi ketik-ketik, karena sekarang orang kayaknya sekarang lebih demen ngetik-ketik ya gitu daripada bicara langsung tentang perasaannya secara jaringnya lebih aktif daripada lidahnya. Yes, kalau mau lebih nyaman bicara gitu juga nggak masalah, itu bisa lewat yang 119 extension 8, itu yang kerjasama dengan HIMSI kalau nggak salah gitu. Ya betul dok, itu di 119 extension 8. 119 extension 8 buat teman-teman yang nonton mungkin butuh. Ya, sama di Sehatpedia tadi ya. Ya, atau download aplikasi Sehatpedia. Ada download aplikasi Sehatpedia. Oke, teman-teman tuh udah dibantu. Itu nyambung banget sama pertanyaan aku selanjutnya. Oke. Nyambung sama pertanyaan aku selanjutnya sampai kira-kira kita kan banyak nih yang mungkin nggak aware. Stella pun secara pribadi mungkin sering mendengar dan mengalami ya teman-teman di sekitar itu kayak sebenarnya aku tuh kenapa sih
aku tuh kok moodku kok berantakan banget, kok aku gampang marah banget, kok aku gini, kok aku gitu. Nggak sadar, nggak aware gitu dengan apa yang dia rasakan, kemudian nggak tahu harus gimana, sampai di batas mana sih menurut dokter dan Kanimas tuh kita harus menggunakan aplikasi itu, atau kita mungkin harus tekan tombol itu 119 itu. Ada nggak triggernya gitu yang buat orang awam yang nggak ngerti bisa, oh kayaknya emang aku udah waktunya nih untuk cari bantuan profesional gitu. Ya, kalau masa pandemi ini memang menjadi berbeda sedikit. Saat ini sepertinya penting gitu untuk mendapatkan psychological first aid gitu. Artinya mendapatkan sebuah dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang sedini mungkin ya, ibaratnya kalau luka terus mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan gitu kan. Nah ini penting juga untuk pertolongan pertama kepada psikologi kita, gitu. Jadi kondisi kesehatan jiwa kita. Karena sekarang ini pelayanan kan ditunda semua, Stella, bahkan termasuk yang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa itu kan dari awal pandemi kan ada himbauan kalau tidak urgent itu tidak perlu ke Fasiankes. Nah, kalau tidak urgent itu yang urgentnya seperti apa gitu? Yang urgentnya misalnya seperti tentamen suicide atau suicide attempt gitu. Itu termasuk yang membahayakan kan untuk nyawa dan lain sebagainya. Nah, kita tidak perlu sih menunggu sampai saya rasa saya ini sudah menuju depresi atau sudah memenuhi kriteria diagnostik karena sekarang kan semua serba Google kan. Cek gejalanya apa aja. Self judgmental gitu loh, Dok. Iya, dia udah terpenuhi nih, akhirnya menegakkan diagnosis sendiri gitu kan. Nah, nggak usah harus sampai ke sana karena ini kan namanya juga dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi artinya sebelum dia pun ke dalam tahapan yang sudah mengganggu, karena kan kalau gangguan jiwa itu harus mengganggu kan. Mengganggu artinya tidak berfungsi secara sosial, pekerjaan, kemudian juga ada distress atau penderitaan gitu. Nggak harus sampai ke sana, nggak harus ada manifestasi klinis yang real, tapi udah bisa untuk langsung bertukar pikiran lah, begitu ya. Ya benar kata Nimas, kita cari yang trustworthy, yang kita merasa yakin. Kalau dia merasa dengan cerita ke teman-teman, kok kayaknya nggak efektif juga ya, gitu. Ya, silakan mencari yang profesional. Gitu. Oke, jadi jangan nunggu sampai kita depresi dulu ya, Dok, baru ini. Jangan. Baru bertindak. Jangan sampai sana. Oke, kalau Kak Nimas gimana nih, Kak? Ada yang mau ditambahin nggak? Sama sih sama Dokter Nova tadi, mungkin udah cukup itu aja. Oke, pokoknya buat teman-teman yang tadi Dokter Nova sampaikan ya, jangan menunggu sampai teman-teman merasa depresi, jangan self judgmental buru-buru Google, aku sakit ini, aku sakit itu, ABCD. Akhirnya jadi kepikiran, overthinking, malam nggak bisa tidur, dah tambah kemana-mana nanti masalahnya. Nah, itulah gitu, Stella. Pas banget lagi Stella bahas nggak bisa tidur. Kenapa, Dok? Ya, itu juga pengen mengingatkan, karena setelah udah beberapa kali nih forum-forum seperti ini, itu pasti pertanyaannya gimana ya dok supaya bisa tidur sebelum saya mengkonsumsi obat. Nah itu tuh sering tuh pertanyaannya. Sebenarnya ada hal sederhana sih, istilahnya sleep hygiene gitu. Jadi pola tidur yang sehat. Nah itu ada beberapa hal kan yang bisa dilakukan. Orang tuh sebenarnya nggak mikir ya kalau tidur itu dianggapnya udah capek, blak udah tidur aja. Padahal seharusnya ada ritual-ritual yang khusus sebelum tidur. Bahkan kan ada Harvard Publishing, dia mengeluarkan saran gitu, sebaiknya dilakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan tidur. Karena kita kan mempertahankan posisi yang sama kalau tidur. Nah, itu dengan peregangan harapannya tidak ada seperti low back pain atau dan lain sebagainya yang bisa terjadi. Terus kayak sebelum tidur batasi konsumsi makanan yang berat-berat, jangan makan tongseng kambing sebelum tidur gitu ya. 15 menit atau coklat 1 batang gitu ya. Gitu. Jangan olahraga berat sebelum tidur gitu. Memang tadi kan sudah dikatakan di awal nih masih olahraga. Ya, pokoknya yang penting jangan menjelang jadi udah harus dijadwalkan gitu. Misalnya mau tidur jam berapa, itu sekitar 2 jam sebelumnya udah kelar tuh olahraganya. Tidur juga perlu diatur, bangun dan tidur tuh pada jam yang sama gitu. Tata ruangannya apakah berpengaruh? Jangan-jangan buat dia tata ruang yang berantakan itu lebih bisa tidur, monggo loh, silakan gitu. Tapi ada juga yang seneng lightingnya yang redup, aromaterapi misalnya, warna bed cover. Ada orang yang hanya bisa tidur kalau bed covernya hitam katanya. Terus macam-macam gitu. Nah, hindari pakai gadget. Nah, ini dia. Hindari pakai gadget atau benar. tidur. Jangan sampai tertidur masih di atas gadgetnya. Nanti ada foto-foto aneh kekirim loh.
Atau kita tiba-tiba nelpon siapa gitu yang tidak Iya, diinginkan. padahal itu bad dial. Oke, sebenarnya menarik banget loh. Tadi tuh masalah susah tidur dan segala macam. Seringkali kita kan merasa overthinking ya. Kita kayak merasa ini gara-gara aku stres nih, aku jadi nggak bisa tidur gara-gara aku ini. Padahal sebenarnya ada banyak faktor lain di luar itu yang mempengaruhi jam tidur kita. Kayak contoh misal tadi posisi ruang atau lampu atau apa yang kita makan sebelum tidur, olahraga dan lain sebagainya gitu ya, Dok. Ya, apalagi nih Mas lagi nyusun tesis. Oh iya, biasanya begadang ya, Kak? Oh, karena lagi ngerjainnya di rumah, jadi nggak begadang. Justru kita bangun, bisa langsung ngerjain, tidur jadi malah, karena kan nggak pergi keluar rumah kan. Kalau keluar rumah tuh kita biasanya baru, tidurnya pagi, bangunnya pagi lagi gitu sih. Kalau sekarang alhamdulillah karena di rumah, jadi waktunya malah bisa ngatur sendiri gitu. Oh iya, kalau misalnya kita keluar kan butuh waktu untuk transport kan ya. Kita di jalan berapa jam, ketemu orang berapa jam, pulang jam berapa. Oh iya, oke. Berarti ada hal positif juga ya, ada hal positif juga ya dari stay at home. Iya, jadi nggak ngerasain macet, lumayan loh. Ada 3 jam lah bertambah di rumah kan. Nah. Benar. Nah, itu salah satu hal positif yang bisa didapatkan dari pandemi ini. Kalau misalnya nih Dok dan Kak Dimas, apa sih yang hal utama yang kita lakukan waktu kita ngerasa lagi down-downnya nih, dalam posisi lagi down, sedih banget atau marah banget atau kecewa banget, itu apa yang pertama kita harus lakukan? Apakah bermeditasi kah? Atau mungkin langsung mencari sarana tempat bercerita atau gimana yang disarankan di awal itu? Mungkin buat teman-teman yang masih awam yang nggak ngerti, yang biasanya mungkin marahnya meledak-ledak atau nangis mungkin gitu. Iya sih, oke. Pokoknya kita bedain dulu, Stella. Ini apakah khusus pada masa pandemi ini atau memang dia ada kecenderungan moodnya yang eratik, kacau dan lain sebagainya. Itu harus juga diwaspadai, ada kemungkinan yang lain. Orang bipolar juga bisa kayak gitu, ya. Oh, oke. Moodnya yang mood swing dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi yang harus digarisbawahi adalah gini aja deh, paling gampang. Ingat nggak ada film Anger Management? Jadi bahkan anger pun harus di-manage. Jadi tidak gampang loh buat orang ya untuk bisa dalam sebuah waktu menghadapi stimulasi yang menimbulkan marah itu, dia pasti tidak mengeluarkan amarahnya. Itu kalau nggak dilatih susah juga. Gitu. Jadi tetap aja dia akan meledak-ledak. Padahal itu bisa merugikan kesehatan dia di kemudian hari. Di antaranya adalah gangguan fisik gitu yang bisa terjadi sebagai dampak dari emosi yang terus-terusan diberikan kebebasan untuk pecah begitu ya. Nah, itu sebenarnya kenapa ada banyak sekali hal yang bisa menimbulkan emosi kita up and down dan kacau pada masa pandemi ini. Nah, ini ada beberapa hal, tadi kan udah kita bahas ya. Misalnya yang pertama, bicara dengan seseorang. Itu sebenarnya salah satu cara. Jadi kita sebelum dia sudah meledak, ibaratnya seperti gelas yang udah penuh dengan air dan kemudian tumpah, itu kan artinya sudah dam up gitu. Jadi seperti waduk yang udah penuh gitu, sehingga akhirnya keluar dari ininya dia. Nah, terus aktif secara fisik itu sebenarnya cara-cara untuk coping juga gitu, karena kita bagaimana endorfin kita juga meningkat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cara-cara yang harus dilakukan rutin, bukan hanya gue mau marah berarti gue harus coping, enggak bisa, karena emosi yang buat marah tuh bisa kapan aja munculnya. Jadi itu harus sesuatu yang kita biasakan dan kita latih. Nah, bicara seorang, aktif secara fisik. Nah, kalau khusus di masa pandemi ini kita harus fokus here and now. Jadi gini, agak sia-sia juga gitu kita khawatir berlebihan tentang masa depan gitu, karena banyak kan mahasiswa sekarang, ya ampun, benar-benar deh setiap kali lagi forum seperti ini yang mereka khawatirkan adalah bagaimana nih cari kerja di mana. Bukan itu, gue nggak bisa magang ke luar negeri. Semuanya pada stres nggak bisa magang ke luar negeri. Mungkin semuanya pengen jadi Emily in Paris saat ini. Wah, nonton juga Dok. Wah, saya nonton itu Dok. Nonton dong, kamu belum ya? Kamu telat berarti. Nah, aku udah nonton. Udah, ya. Bagus, aku suka. Itu semua kan menghayalkannya seperti itu gitu kan.
Nah, tapi ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Ya. Jadi kita harus fokus here and now dulu gitu. Jadi bagaimana make the most of this time saat ini. Ya caranya kita harus grounding ya, meditasi, yoga, berdoa, sholat atau apalah terserah yang sesuai dengan definisi kesehatan jiwa gitu. Bahwa spiritualitas kita juga harus terisi. Nah, relaksasi ini biasanya ya orang relaksasi itu bukan sesuatu yang gampang loh untuk dilakukan gitu. Makanya coba deh kalau kita lihat Instagramnya kayak Giselle Bundchen gitu. Dia pasti selalu nunjukin dia yoga dan latihan pernapasan. Dia selalu nunjukin dia latihan pernapasan dan itu emang penting banget untuk teknik-teknik relaksasi. Dan ini bisa gampang kok dicari. Saya sampai ikut berkali-kali ya webinarnya John Hopkins University. Saya pikir bakal ada materi-materi yang yang heboh-heboh lah. Ternyata ada satu sesi profesornya khusus ngajarin teknik bernafas selama 1 jam. Jadi itu ada dok. Ada di John Hopkins, profesornya tiba-tiba, oke, let's do breathing exercise gitu. Jadi itu benar-benar silakan aja mau teknik bernafasnya seperti apa, mau lihat Instagramnya Giselle Bundchen kayak ada di Instastory dia, atau mau apa yang tarik nafas dalam 3 kali atau 5 kali, ditahan, kemudian dibuang gitu. Nah ini hal-hal seperti ini harus menjadi regularity. Anak sekarang pakai ASMR. Itu jadi ASMR itu mereka menggunakan YouTube di mana jadi gini, ada suara yang mungkin kalau kita nggak paham ya, itu kayak ini bunyi apa sih, kayak letak-letuk gitu, itu ternyata memberikan tingling sensation gitu. Jadi dari ujung kepala terus ke spine, ke tulang punggung kita ke bawah, dan itu ternyata bisa membuat lebih rileks, kemudian menurunkan kecemasan, kemudian juga membuat dia bisa lebih tidur ya gitu. Jadi lebih bisa mudah tidur dan dengan kualitas yang baik gitu. Jadi anak-anak sekarang itu Gen Z selangkah lebih maju. Dia udah duluan pakai teknik-teknik ini. Ada yang seri Harry Potter segala loh ASMR-nya. Wow. Kalau dari Kak Nimas gimana nih Kak tanggapannya? Kalau dari aku, ya benar tadi sih. Jadi memang ketika kita misalnya jadi ngerasa marah, misalnya tadi kayak pakai kasus kayak orangnya jadi ini nih sedih gitu, misalnya nangis gitu, misalnya malam-malam suka nangis, atau kayak misalnya jadi suka marah gitu, marahnya meledak gitu. Sebenarnya coba deh dipahami dulu gitu, apa sih yang bikin marah, apa sih yang bikin sedih gitu. Maksudnya diterima dulu dan coba gini, ketika kita marah itu kan underlying emotion saya tuh banyak banget ya. Kita marah tuh pasti kita karena kita kecewa atau karena kita merasa apa, pokoknya ada banyak, nggak cuman langsung marah keluarnya. Jadi marah tuh biasanya keluarnya tuh setelah ada emosi-emosi lainnya. Nah, benar kata Dr. Nova, jadi kalau kita biasa untuk regularly emang manage mengelola emosi kita, jadi harapannya kalau kita udah terbiasa untuk mengelola, nggak sampai keluar yang marah banget, sedih banget gitu, karena kita udah biasa untuk mengelola dari hal yang kecil-kecil gitu. Oke, jadi ini bukan sesuatu hal yang bisa kita dapatkan secara instan gitu ya. Langsung tiba-tiba bisa jago banget, tidak marah, tidak sedih. Misalnya kayak mau marah, tarik nafas langsung nggak jadi marah gitu kan juga mungkin sulit ya untuk kayak gitu. Latihan tuh. Stella udah bisa belum Stella? Atau Stella udah datar ya? Mati rasa? Enggak bercanda. Enggak dong, jangan sampai, ya ampun. Tetap mengelola, belajar mengelola. Yes. Belajar, yang tadi dibilang, ya, belajar mengelola, mengisi spiritualitas, melatih apa yang emosi yang bisa lebih mengenali diri sendiri gitu. Asik. Oke. Merasa relate soalnya dengan hal-hal ini soalnya dong. Kalau nggak relate gawat, kita salahin. Jadi ya gimana ya, kayak terbuka satu persatu gitu loh, kartu tertutupnya itu terbuka. Oke. Gimana nih kalau menurut dokter sama Kak Nima sendiri, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang caregiver bagi kita yang awam, yang kita nggak tahu, kita nggak punya pengetahuan, nggak punya banyak pengetahuan tentang bagaimana mengatasi teman yang sedang mengalami posisi down, kita nggak tahu gimana caranya ngomongnya harus gimana biar nggak salah, biar dia nggak sakit hati gitu.
Tipsnya gimana sih Dok dan Kanimas? Oke. Jadi mungkin kita kondisikan aja kali ya, karena pandemi ini masih akan lama gitu. Berarti caregiver mungkin pada masa pandemi ya. Ya intinya sih sebenarnya belum tentu kita bisa serumah. Ini pada masa pandemi ada kekhususan, misalnya, aduh, gue aktif nih gitu ya, keluar rumah terus, bisa-bisa gue kalau di rumah takut nih, jangan-jangan gue OTG, kayak gitulah hal yang kita worry. Nah kalau kita misalnya nggak serumah, kita tetap sih harus check in gitu dengan orang-orang yang kita kasihi gitu ya, orang tua misalnya karena lansia. Komunikasi virtual tuh bisa harus tetap jalan. Ini kalau misalnya nggak ada kesempatan untuk ketemu langsung ya, karena misalnya menjaga jarak. Nah, virtual komunikasi ini bisa membantu dirinya sendiri dan juga orang-orang yang dia kasihi gitu, supaya tidak merasa kesepian, tidak merasa terisolasi. Ya pakai apa aja lah. Kalau orang tua mungkin kadang-kadang suka males ya, aduh kamu jangan pakai gadget yang ribet-ribet deh gitu. WhatsApp call di mana lah gitu mencetnya gitu kan, misalnya nggak ngerti, ya udah telepon atau apa gitu, dikirimin message nggak ngerti, ya udah kirim surat gitu kan. Pokoknya apalah membuat orang-orang yang terutamanya seperti lansia itu merasa lebih nyaman gitu. Yang penting kita harus terus menjaga, kalau kita sebagai caregiver adalah prioritas kita adalah keamanan dari orang yang menjadi concern kita gitu, atau orang yang harus kita rawat seperti lansia. Nah, penting loh untuk jaga misalnya obat-obatnya mereka. Dan sebaiknya kita harus sudah mensupply. Misalnya apalagi obat resep, itu ada supply tuh obatnya untuk cukup lama. Dan juga obat-obat OTC yang over the counter-nya kita juga harus sudah siapin. Terus kita harus selalu memonitor medical supply-nya mereka. Ini karena dalam konteks caregiver ya, jangan-jangan ada lukanya, apa butuh oksigen gitu, atau mengompol gitu kan. Nah ini harus udah disiapkan. Makanan juga bagusnya sih di stok aja gitu ya. Bukan menimbun, tetapi ini kan mengurangi perjalanan ke toko gitu. Dan jangan lupa kita harus menjaga kesehatan emosional kita sendiri gitu sebagai caregiver. Nah itu sih yang utama ya kalau lagi masa pandemi ini. Oke, kalau dari Kanimas Kak? Kalau dari aku sama sih, kalau untuk caregiver ya mungkin yang paling bisa dilakukan kayak misalnya tadi harus gimana sih, takutnya dia tersinggung gitu kan. Ya mungkin itu tadi, kita ketika kita mendengarkan dia, kita active listening, terus kita coba berempati, bagaimana kita merespon. Kalau kita merespon begini, kira-kira dia bisa terima nggak gitu. Jadi memang benar-benar kita coba posisikan juga, kalau jadi dia tuh rasanya mungkin emang benar-benar gak enak ya, makanya suka ngeluh atau apa gitu. Jadi kita juga bisa lebih memahami orang yang kita rawat, dan juga ya itu tadi yang paling penting itu untuk kita kelola stres atau emosi yang kita rasakan gitu, supaya apa yang kita rasakan gitu nggak sampai berdampak yang merugikan buat orang yang kita rawat. Jadi bisa tetap maksimal gitu, dari kitanya juga bisa jaga untuk kesehatan kita sendiri. Oke, berarti yang penting harus digarisbawahi adalah sebelum kita istilahnya menjadi caregiver, kita merawat orang lain adalah merawat diri sendiri dulu, gitu ya. Jadi kayak misal naik pesawat tuh, kalau alat oksigennya turun, yang dipakai kita dulu kan, baru pakein orang lain. Ya. Oh gila, contohnya Stella mantap. Mantap ya, asik. Ya itu analoginya teman-teman. Jadi kita sebelum menolong orang lain, kita tolong diri kita dulu sendiri. Baru nanti kalau kita udah bisa yang tadi menjaga emosional kita bisa lebih empati, menjadi pendengar yang baik, baru kita bisa menolong orang lain. Seperti itu. Nah dokter sama Kanimas, ini aku bacain pertanyaan yang masuk dari YouTube ya. Oke. Dari teman-teman yang nonton di rumah. Pertanyaan pertama dari Galih Panca. Sebenarnya apa sih faktor utama yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental? Boleh siapa nih yang mau jawab? Biasa kan, bareng-bareng jawab. Iya, jauh-jauh. Kalau masalah kejiwaan tuh biasanya sih emang faktornya nggak jauh-jauh dari biopsychosocial. Jadi faktor biologi, psikologi, sosial. Oke lah, misalnya ada kelainan di otak atau enggak, ada penggunaan zat atau nafza atau enggak. Ini lagi naik loh sekarang pemakaian gitu. Kalau lihat seleb-seleb di Amerika tuh ada wine time.
Jadi wine time-nya jam 9 pagi gitu ya ampun gitu. Nah, terus bisa juga kalau perempuan hormonal gitu ya, secara biologically perempuan hormonal tuh bulanan begitu bisa. Terus psikologis, faktor psikologis tentu sangat berpengaruh gitu. Faktor psikologis ya itu tadi, dia tipe orang yang mekanisme pertahanan dirinya kayak apa sih, dan temperamennya kayak apa gitu, ciri kepribadiannya kayak apa gitu ya, cara dia menghadapi masalah tuh seperti apa kayak gitu. Itu akan ikut menentukan apakah dia ada gangguan jiwa atau enggak, ada masalah kejiwaan atau enggak gitu. Nah, sedangkan kalau faktor-faktor sosial, ya stresor psikososialnya yang utama sih sekarang COVID-19-nya ya, dan segala derivatif problems yang ditimbulkan oleh COVID-19 gitu, berbagai ketakutan itu tadi. Nah, jadi memang kita jarang banget bisa bilang, oh kamu pasti masalahnya kayak ini, karena belum tentu ada orang yang menghadapi masalah yang sama gitu, belum tentu semua mengalami depresi gitu ya. Jadi ada faktor-faktor biopsikososial yang bisa menentukan gitu. Itu sih udah teori yang paling sederhananya deh, biososial. Tapi kalau yang mau lihatnya lebih luas lagi ada gitu. Nah, ini sih kita perkecil aja menjadi 3 faktor lah gitu. Oke, kalau Kak Dimas mau nanggepin lagi Kak? Sama sih, maksudnya kadang stresor yang sama tuh efeknya nggak sama loh di setiap orang gitu. Kita sama-sama ngadepin, tapi setiap orang tuh bisa keluar masalahnya beda-beda gitu. Jadi benar-benar mungkin kalau dibilang faktor utama, ya di setiap orang bisa beda-beda. Tapi dikajinya ya pakai si biopsikososial itu sih yang paling mudah gitu. Bisa dilihat dari aspek mana yang paling kuat. Karena di setiap orang bisa berbeda. Oke, semoga menjawab ya buat Galih Panca tadi yang udah nanya. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Erina Wardoyo. Gimana cara biar nggak overthinking tiap malam? Sering merasa gitu, berujung mental jadi lelah. Boleh Kak Dimas dulu. Lelah hayati ya, lelah hayati. Capek saya. Ya ampun, itu kalau dirunut ya, masalah kita pasti banyak banget dalam sehari, dari mulai hidung mampet pagi, alergi ketakutan, ini alergi atau jangan-jangan gejala COVID, aduh udah deh masalah lagi gitu. Terus mau cuci muka, tangan gue udah bersih belum ya, jangan-jangan tangan gue kotor, segala, pokoknya banyak banget deh dalam sehari itu yang bisa menjadi masalah ya, gitu. Jadi ya kalau aku sih ngelihat gini, aku pernah dengar masukan bagus banget, gratitude journal. Jadi setiap malam daripada fokus pada yang negatif, fokus pada hal positif yang terjadi pada dia hari itu, dan dia berterima kasih terhadap keberuntungannya dia, bahwa hari ini ternyata gue untung banget ya ada hal positif yang terjadi pada diri gue hari ini, dan fokusnya di situ aja gitu. Jangan problem journal terus dimasukin semua masalah hari ini, gitu tidurnya langsung deh makin stres. Gratitude journal menarik sih kalau menurutku ya. Jadi atau juga kalau misalnya punya agenda, misalnya dia adalah tipe yang kalau nggak kerja tuh kayak stres gitu. Misalnya ya tipe yang memang senang kerja, ada kan. Ya bisa kalau dia pakai agenda dan dia kan buat checklist tuh, besok saya mau ngerjain ini. Nah itu malam dia buat tuh checklist sambil dia periksa hari ini gue udah ngerjain apa aja ya. Oh ternyata gue udah ngerjain 5 dari 7 target. Wah gue oke dong. Gitu. Jadi semua ini dibuat tertulis aja gitu, dan sampai ada si dancer ya, namanya siapa, Jules Hook atau siapa gitu, dia dancer, dia sampai ngajak orang untuk setiap hari menuliskan sesuatu, beberapa pages gitu, beberapa halaman gitu ya. Dan itu aku rasa itu kan hal-hal sederhana ya, cuma karena kita udah kebiasaan apa diketik semua pakai handphone dan lain sebagainya, kita nggak terlalu in touch dengan feeling kita yang misalnya dengan menulis tangan aja gitu misalnya. Itu sih. Ya tahu, mungkin Dimas punya cara lain. Mungkin bisa juga sebenarnya kalau overthinking tuh kita kan suka pikirannya ke mana-mana ya, bahkan sama hal yang belum kejadian tuh kita udah pikirin gitu. Mungkin kembali lagi sih, jadi kayak lebih ke here and now aja sih gitu. Maksudnya coba untuk fokus sama apa yang saat ini, detik ini yang lagi kejadian saat ini, benar-benar be present di saat ini gitu, bukan kayak kejadian yang tadi atau bahkan kejadian yang belum datang. Jadi bantu kita untuk nggak terlalu mikir terlalu banyak ya, nggak overthinking gitu. Oke, itu tadi udah dijawab Erina Wardoyo. Jadi perlu
untuk memfokuskan diri pada apa yang terjadi sekarang hari ini dan fokus pada hal baik supaya kita nanti bisa mengapresiasi diri kita sendiri atas apa yang terjadi. Begitu, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan dari Aldi Muhammad. Sebenarnya apa sih, Kak, gejala-gejala tahap awal ketika kita merasa kesehatan mental kita terganggu? Oke, tahap-tahap awal itu biasanya banyak yang denial, bisa juga yang denial. Kedua, rasa ketakutan karena stigma. Kemudian yang ketiga yaitu tadi dia malah merepresi dan tidak mau menerima apa yang terjadi pada dirinya. Nah justru ya itu tadi, ini menurutku momen yang sangat baik banget gitu, sampai majalah Time tuh bilang ini adalah waktu yang paling tepat untuk mendestigmatisasi masalah kesehatan jiwa. Jadi momen ini adalah momen kita lebih honest dengan apa yang kita rasakan begitu. Dan sebenarnya ini kutipan lama sih, tapi karena ada di drakor jadi aku sebel deh. It's okay not to be okay. Not to be okay. Aku suka. Drakor kira aku mengutip itu, padahal si drakor mengutip kutipan lain gitu kan. Iya, benar. It's okay not to be okay gitu, bahwa saat ini seperti itu. Kemudian kalau emang ya tadi itu udah bahas kan dari awal gitu, kalau emang mau bicara dengan seseorang nggak apa-apa gitu, dengan orang yang trustworthy itu, atau kalau dia merasa aduh nggak nyaman, udah aja langsung dengan yang profesional untuk mendapatkan psychological first aid itu tadi gitu, bisa lewat Sehatpedia atau 118 extension 9. Oke. Dari Kak Nimas? Kayaknya udah terjawab, jadi aku udah cukup. Udah mewakili ya? Sudah. Oke. Nah, pertanyaan dari Aldi Muhammad tadi ini sekaligus menutup sesi Q&A dari penonton, dari teman-teman yang nonton dari rumah. Seperti yang udah aku janjiin di awal, kalau akan ada giveaway nih dari Dr. Nova. Jangan aku yang milih deh, kalau aku yang milih aku pasti subjektif. Sebenarnya saya tertarik sama hadiah giveaway-nya, tapi berhubung saya nge-host, saya nggak bisa nanya tadi di kolom komentar, gimana ya? Tadi pertanyaannya menarik semua loh, Stella. Itu aku senang tuh yang overthinking malam gitu ya. Wah, Erina Wardoyo berarti ya yang dipilih. Satu lagi ini Mas dia yang milihin. Wah. Satu lagi Kak Nimas boleh Kak? Satu lagi yang mana ya? Yang terakhir kali ya, yang terakhir, yang tanya tanda-tanda gitu. Yang Aldi Muhammad ya. Oke, jadi kita udah dapat 2 pemenang untuk giveaway kita. Yang pertama Erina Wardoyo, sama yang kedua Aldi Muhammad. Untuk yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Mungkin di lain waktu akan ada giveaway selanjutnya. Semangat ya, selalu optimis. Semangat, optimis. Masih ada banyak kesempatan untuk mendapatkan giveaway. Oke, buat tadi nama yang udah aku sebutkan, nanti kalian boleh bisa kirim data dirinya ke DM Instagram IDN Times. Wow, oke. Seperti itu. Nanti kita kirimkan. Congrats. Selamat. Oke, kalau gitu. Aku mau ngucapin terima kasih untuk Dr. Nova, untuk Kak Nimas waktunya, ilmunya, pengalamannya yang bermanfaat untuk kita. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Sama-sama loh, Stella, Nimas. Terima kasih juga. Baik, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Makasih ya, terima kasih buat yang udah menyaksikan. Iya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya IDN Times dan di like juga komen. Oke, sampai ketemu lagi di ngobrol seru selanjutnya ya, bareng sama aku Stella Zasya. Dadah. Bye, thank you. Thank you. Terima kasih Dr. Nova atas penjelasannya. Makasih Kak Stella.